Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Muharif Bijaksana, pada mata kuliah Tata Tulis Ilmiah dan Teknik Presentasi. Pada kesempatan ini kita membahas pokok bahasan yang membicarakan tentang gambar, diagram, tabel, dan algoritma. Referensi utama untuk pokok bahasan ini adalah buku Writing for Computer Science, bab 10 dan bab 11. Namun tidak semua materi pada buku bab tersebut kita bahas. Demikian juga tidak semua materi diambil dari buku tersebut. Pada video ini kita akan membahas pendahuluan untuk topik bahasan gambar, diagram, tabel, dan algoritma. Pada pendahuluan ini kita bahas hal-hal yang bersifat umum untuk objek-objek gambar, diagram, tabel, dan algoritma pada sebuah artikel ilmiah. Meskipun tidak semua pembahasan berlaku untuk semua objek tersebut. Pada sebuah tulisan ilmiah, di samping teks atau tulisan itu sendiri, informasi-informasinya juga disampaikan dalam bentuk yang lain, sehingga informasinya menjadi lebih jelas. Bentuk-bentuk informasi yang lain selain tulisan yang sangat penting adalah gambar dan tabel. Untuk sebuah tulisan ilmiah, hampir semuanya mempunyai gambar dan tabel. Dalam sebuah tulisan ilmiah, untuk gambar itu sendiri, ada salah satu jenis gambar yang penting, yaitu adalah diagram. Dalam bahasa Indonesia, diagram ini sering disebut dengan grafik. Jadi, diagram termasuk sebagai salah satu jenis gambar. Pada pertemuan ini, kita terutama akan membahas tentang gambar dan tabel. Akan dibahas juga sekilas tentang algoritma. Hampir semua artikel ilmiah mengandung gambar dan tabel, namun tidak banyak yang mengandung algoritma. Pada bahasan ini, gambar, tabel, dan algoritma kita sebut sebagai objek. Sebuah objek secara umum perlu ada identitas yang kita sebut sebagai label. Label dapat dikatakan sebagai nama atau identitas dari objek. Di samping label juga dilengkapi dengan keterangan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah caption, yang merupakan keterangan atau penjelasan singkat untuk objek tersebut. Label disertai dengan angka, misalnya gambar 1, gambar 1.1, tabel 2, tabel 2.1. Caption menjelaskan secara singkat dan merupakan penjelasan yang bersatu atau dituliskan setelah label dan berada di atas atau di bawah objek. Perhatikan contoh sebuah objek berupa tabel ini. Lihatlah label dan captionnya. Ini adalah contoh tabel untuk artikel berbahasa Inggris. Sebagai ID, label di sini adalah table 1. Label disertai dengan angka, misalnya tabel 1, tabel 1.1, apakah menggunakan titik seperti 1.1 atau tidak tergantung dari template yang disediakan. Untuk tulisan yang relatif panjang, seperti pada proposal tugas akhir, maka biasanya menggunakan titik, di mana angka pertama menunjukkan bab dan angka kedua menunjukkan urutan. Jadi, gambar 2.1 artinya gambar pertama pada bab 2. Kemudian perhatikan captionnya. Caption harus informatif, artinya cukup jelas dan lengkap. Tidak terlalu pendek, namun tidak berlebihan panjangnya. Jadi intinya, caption bisa menjelaskan secara singkat tentang objek yang sedang kita terangkan. Tabel ini menjelaskan tentang perbandingan hasil eksperimen. Untuk tabel semacam itu, pada laporan tugas akhir di Informatika Telu, tidak sedikit yang hanya memberi caption hasil eksperimen atau sejenisnya. Caption seperti itu terlalu singkat dan kurang menjelaskan isi tabel yang berupa perbandingan hasil eksperimen. Pada teks, penulisan identitas gambar dan tabel, gambar dengan G besar, tabel dengan T besar, karena itu merupakan nama. Misalnya, pada kalimat
seperti terlihat pada gambar 1. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa caption menjelaskan secara singkat objeknya. Namun, keterangan pada caption biasanya belum cukup, sehingga setiap objek perlu diberi penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, objek di samping sudah dijelaskan secara singkat pada caption, juga perlu dijelaskan pada teks. Demikian pendahuluan bagian pertama untuk pokok bahasan gambar, diagram, tabel, dan algoritma.